Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Maida TV yang insyaallah taala kita akan membahas kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Qaidul Muthlah bersama Ustadz kita Ustadz Mulki Ibnu Khalil hafizahullahu taala. Apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Yang sudah kita bahas kemarin di podcast yang sebelumnya, kita melanjutkan podcast hari ini ya Ustadz? Iya benar. Ya, Bang, ya? insyaallah. Apa nih? Kemarin kita udah bahas apa aja nih? Sedikit ngulas ya Ustaz ya? Boleh. Kemarin kan kita sudah membahas firqah Jahmiyah Ustaz. Asal usulnya. Sedikit sih. Iya sedikit ya Ustaz ya. Pintas doang lah. Asal usulnya, tokoh-tokohnya juga termasuk yang ada di Indonesia. Nah, untuk memahami asma wa sifat ini adalah Ustaz semacam kaidah-kaidahnya gitu Ustaz. Na'am barakallahu fiik. Ya, sebagaimana yang kemarin telah kita janjikan, insyaallah ta'ala kita akan bahas kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah kitab ini ya sudah ditakdim oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Qawaid Al-Muthlah. Kitab ini memang khusus beliau tulis berkaitan dengan masalah Tauhid Al-Asma wa Sifat. Jadi perlu kaidah, perlu pondasi untuk memahami ya nama-nama dan sifat Allah. Biar kita nggak serampangan. Ya asal kasih nama atau asal tolak, ya asal ta'win dan seterusnya. Jadi semua harus berjalan di atas kaidah. Maka buku ini nanti akan berisi tentang pertama kaidah di dalam memahami asma wa sifat, nama. Yang kedua kaidah di dalam memahami sifat Allah. Yang ketiga ya di sana berbicara tentang kaidah terkait nas atau dalil yang di situ berbicara tentang nama dan sifat Allah. Baru yang keempat membahas tuduhan-tuduhan katanya Ahlussunnah melakukan ta'wil. Yang akan dibahas di kupas di sana. Mungkin yang pertama akan kita bahas kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bacakan tapi secara global saja. Yang penting maklumatnya tersampaikan. Maka beliau di sini mengatakan kaidah yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu husna. Jadi ini kaidah yang pertama yang harus kita yakini, yang kita tanam di dalam hati kita. Allah memiliki nama yang husna. Dan sekedar akidah ini kita yakini, tancapkan di dalam hati, itu sudah ibadah. Karena jangan dipahami ibadah itu cuma sekedar sholat, zikir. Bahkan ucapan hati, ya seperti niat dan keyakinan yang dicintai dan diridai Allah, tentu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu bagian dari apa? Ibadah. Jadi misalnya Rizky ini meyakini Allah memiliki nama yang indah. Ya, itu sudah bernilai apa? Ibadah. Nah, tapi perlu kita pahami makna husna itu apa? Ya, husna itu sebetulnya jamak dari kata ahsan. Bukan kata hasan, tapi apa? Ahsan. Jadi husna itu bermakna indah atau bermakna paling indah. Ya, bermakna terindah. Nah, ya. Susah memang kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia. Ya mungkin kita nggak bisa berkata-kata atau mengungkapkan betapa indahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah itu memiliki apa? Nama. Ya sendiri Allah sendiri yang mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang apa? Indah, nama-nama yang luar biasa, sempurna, indah dan susah. Mungkin nggak bisa lah dibayangkan atau digambarkan dengan kata-kata. Itu kaidah yang berapa? Yang pertama. Barakallah. Nah, Ustaz. Ada contohnya, Ustaz? Banyak. Ya, makanya Al-Quran ya luar biasa penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin perlu dipahami kenapa nama Allah itu husna. Karena di dalam nama itu mengandung sifat kesempurnaan. Ya, yang tidak ada celah, aib, cacat dari seluruh sisinya. Maka nanti kita pahami, ya ada sesuatu itu yang indah, bagus, maka itu nanti Allah jadikan sebagai nama. Ada yang sifat itu jelek, pasti Allah nafikan dirinya dari hal tersebut. Nah, nanti ada yang bentuknya bisa dianggap baik, bisa dianggap apa? Jelek. Ya tergantung nanti sisi pandangnya. Lain seperti ini nggak bisa jadi nama. Jadi nama untuk Allah itu adalah sesuatu
yang memiliki keindahan secara mutlak. Sangat mendengar, itu kan sifatnya mendengar. Ya, orang mendengar dan tidak mendengar lebih bagus mana? Mendengar. Pasti ya mendengar. Melihat, antara melihat dan tidak melihat, melihat. Ya, walaupun mungkin nanti dia melihatnya sesuatu yang aneh atau yang lain. Tapi secara asal sifat yang namanya melihat, yang namanya mendengar itu sifat apa? Sempurna. Maka sekali lagi nama Allah kenapa husna? Karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang sempurna, yang tidak diiringi dengan cacat, tidak diiringi dengan kekurangan, tidak diiringi dengan aib dari seluruh sisi. Ya, dibayangin aja nggak bisa ibaratnya. Saking apa ya? Saking indahnya, saking sempurna. Nah, tadi pertanyaan boleh nggak apa? Ada nggak contohnya? Contohnya misalkan Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Hayyu, berarti yang maha hidup. Nah, ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nama yang indah kenapa? Karena mengandung di dalamnya sifat hidup yang sempurna. Kok bisa? Karena sifat hidupnya Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Dan tidak akan diakhiri dengan kepunahan atau kehilangan. Berbeda manusia, mungkin ada namanya orang urip misalnya, bahasa apa tuh? Jawa atau apa namanya apa? Urip. Tapi apakah nama dia indah sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya? Belum tentu. Ya, atau bahkan juga nggak ada. Karena dia sebelumnya nggak ada. Kemudian apa? Ada diciptakan oleh Allah SWT. Dan apakah dia akan langgeng terus? Tidak. Pasti akan ada zawal, kebinasaan, kehilangan, dan seterusnya. Dan menariknya ya, dari nama Al-Hayyu mengandung sifat hidup yang lainnya. Ketika sifat sempurna atau sifat hidup itu sempurna, maka sifat-sifat lainnya pun ikut sempurna juga. Seperti pendengarannya Allah maka maha sempurna. Ilmunya Allah maha sempurna. Kemampuan Allah maha sempurna. Penglihatan Allah maha sempurna. Dan lainnya. Kenapa? Karena hidupnya aja hidup yang apa? Sempurna. Maka sifat yang lainnya juga apa? Sempurna. Beda sama makhluk, sama manusia. Ya, mungkin di usia muda karena jiwanya masih apa? Semangatnya berluar. Gejolak kaulah muda. Iya, kayak antum nih, masa muda nih, masa Allah. Harus semangat. Ya, jangan pernah apa? Loyo. Kemenangannya juga masih muda ini, Set. Ya harus semangat. Ya, maka namanya anak muda, jiwanya masih segar lah ya. Pasti pendengarannya juga masih apa? Masih bagus. Penglihatannya juga apa? Masih bagus. Pikirannya, akalnya itu masih apa? Bagus. Tapi lihat ketika lama-lama tua, apakah pendengarannya tetap masih bagus? Enggak. Penglihatannya? Enggak juga. Kadang mulai apa? Buram, merabun. Dan seterusnya. Ya. Tapi Allah SWT memiliki sifat hidup yang sempurna, ya berpengaruh terhadap sifat yang lainnya pun ikut sempurna. Jadi sekali lagi nggak bisa dibayangkan, dipikirkan, dibagaimanakan sifat Allah ya dengan sifatnya makhluk. Ya makanya dari kemarin kita katakan lancang kalau ada yang menyamakan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Itu sifat apa? Atau nama Al-Hayy. Boleh lagi kita ambil contoh Allah memiliki nama Al-Alimu. Kira-kira apa artinya? Maha mengetahui. Nah ini nama yang indah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung sifat ilmu yang sempurna. Yang tidak didahului oleh kejahilan. Ya tidak diiringi dengan lupa. Beda sama kita. Mungkin ada orang namanya cakep ya. Abdul Alim atau namanya Arif. Ya atau namanya siapa? Ada orang namanya Alim. Ada ya. Apakah dia memiliki sifat ilmu yang sempurna? Ya, belum tidak. Ya, didahului dengan kebodohan, kejahilan, perlu belajar dia. Udah belajar juga terkadang apa? Udah. Lupa. Ya, padahal hari ini ingat deh ya. Nggak tahunya 2 jam setelahnya malah lupa dia. Lupa. Ini kan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya mencakup segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, sesuatu yang belum terjadi, bagaimana nanti kejadiannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapa mungkin ikan yang ada di laut, ya, berapa banyak daun yang jatuh setiap harinya. Ya, itu semua tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi layaklah dikatakan Al-Alim adalah nama yang indah buat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya mencakup, mengandung sifat ilmu yang sempurna.
Ini kayak di manusia aja ya, ini minbab pendekatan pemahaman saja. Wa illa Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang agung, yang indah, yang tidak setara dengan makhluknya. Misalkan ada teman kita ya punya sifat yang bagus, yang indah, pasti kita kasih nama dong. Mungkin si cerdas, si pintar mungkin ya. Misalkan Rizky ini jago nahu, misalkan. Masya Allah jago sekali lah. Ya dalam sisi syawahid, dalam sisi menghadirkan bait syair, akhirnya kita kasih dia nama si Bawai. Ya, kenapa kita namakan dia si Bawai? Karena dia memiliki apa? Karakter atau sifat yang jago Nah, gitu. Jadi kenapa nama Allah itu indah? Nama Allah itu terindah, ya yang nggak punya batasan tertentu. Ya saking banyak indahnya. Kenapa? Tadi karena memiliki sifat yang sempurna di dalamnya, yang tidak ada aib, yang tidak ada cacat sedikit pun dari seluruh sisi, nggak mungkin masuk kejelekan di dalamnya. Insyaallah ya, ini belajar semua sifat luar biasa. Mau meningkatkan gimana? Coba kalau Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, gimana dia mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Ini kan rusak akalnya. Sekelas orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau Jahmiyah nama semua ditolak. Sifat juga ikut ditolak. Terus mau belajar apa nih ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia nggak kenal Rabbnya. Ya, nggak tahu sifatnya. Benar. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mu'tazilah unik lagi, nama ditetapkan sifat maka dia dibuang. Kan aneh, Allah namanya Sami' tapi tidak punya pendengaran. Allah namanya Basir tapi tidak memiliki penglihatan. Gimana itu? Kayak Muhammad Ali ya Ustaz ya. Waktu itu yang yang ditanya saya memiliki Tuhan yang tidak begini dan seterusnya. Iya. Ya, itu apa? Keyakinan-keyakinan yang rusak di dalam memahami nama Allah. Jadi sekali lagi kaidah yang pertama yang harus kita pahami, Allah memiliki nama yang indah. Ya apa bahasanya ya? Terindah lah. Yang sekali lagi nggak bisa kita batasi. Indahnya seberapa? Mungkin level 10 enggak. Level sejuta. Ya, melebihi itu tak terhingga keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu ada kayak di acara apa tuh Hafiz cilik kita kan ya. Ya, dia membacakan asma Allah. Luar biasa. Ini aja di dunia dibacakan kayaknya kita merinding mendengarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, didengarnya apa? Indah. Bukan hanya yang merasakan dari kaum muslimin, bahkan diliput oleh YouTuber-YouTuber ya asing, kayaknya ada yang dari mana itu Korea itu sampai spill ulang terus dia dengerin. Wah, kayaknya gimana terenyuh namanya hatinya mendengar asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 nama itu ya. Masya Allah. Ya, makanya sering-sering baca kitab yang berkaitan dengan fikih asma seperti kitabnya Syekh Abdul Razak punya beliau. Alhamdulillah ulama kontemporer. Ya, Syekh Saleh sini juga baru beliau juga membuat ya tentang fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Masya Allah. Itu 2 contoh aja dulu ya. Wila panjang ini, nanti kita bisa bikin podcast berikutnya nih tentang fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Tadi kan itu satu nama aja itu udah indah banget ya Ustaz ya. Gimana kalau misalkan satu nama itu bergandengan dengan nama lainnya yang banyak di dalam Al-Quran, contohnya kayak Al-Hayyu, Al-Qayyum ya gitu Ustaz. Ya ini juga banyak ya dari keindahan Al-Quran, ya keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan nama itu gak hanya satu. Ya, tapi Allah sebutkan kadang lebih dari satu, 2 bergandengan. Ibaratnya tadi satu saja sudah menimbulkan keindahan yang luar biasa. Yang bisa berefek pada iman kita, ya keyakinan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi digandengkan dengan yang lainnya. Ini menghasilkan keindahan di atas keindahan. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contohnya ya kita sering mungkin ada Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz sendiri artinya itu memiliki izzah, kemuliaan, ya keperkasaan. Ya, sedangkan hakim itu mengandung makna yang penuh hikmah, penuh keadilan. Maka kata para ulama ketika ini bergandengan, maka kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jadi izzahnya Allah, kemuliaannya Allah, kekuasaannya Allah itu selalu diiringi dengan hikmah dan keadilan. Beda kadang manusia punya kekuasaan tapi tidak adil. Iya. Berbuat zalim. Iya.
Sedih ya. Nah, Ustaz. Atau kebalikannya boleh. Hikmahnya Allah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu Allah bisa jalankan karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Berbeda kadang manusia, punya hukum bagus, punya ide bagus, tapi tidak bisa merealisasikannya. Kenapa? Karena dia lemah. Karena saya merasa hina. Lembek ya Ustaz. Iya, nggak kuat gitu. Nah, jadi sekali lagi ketika satu nama saja indahnya luar biasa ini, apalagi digandengkan dengan nama yang lain, maka kesempurnaan di atas apa? Kesempurnaan. Ini sebetulnya indah ya agama itu dijelaskan oleh para ulama yang memahami kaidah yang semua bisa lah dipahami. Ya, apa susahnya memahami nama Allah itu apa? Indah. Apa maksudnya indah? Memiliki sifat yang sempurna yang tidak ada aib sedikit pun di dalamnya. Yang manusia nggak bisa bersedekat di dalamnya. Maaf ya. Sekarang coba pertanyaannya kalau dibuang, dinafikan, Iya. berarti Allahnya apa? Ya, penuh kekurangan, aib. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka. Ya ta'ala Allah amma yasifun. Ini kaidah yang pertama. Paham ya? Gampang kan? Belajar soal sifat. Ini ibarat ini ya Ustaz. Ibarat laki-laki mencintai seorang wanita gitu. Masya Allah, gimana Kalau tuh? kita nggak kenal gitu namanya sama sifatnya itu. Ya, mau apa diperbuat? Nah, namanya. Iya. Misalkan ada orang berpapasan di jalan ini. Wah nggak kenal. Apakah dia mau bersendagurau, mau menyapa, mau memanggil? Enggak. Coba kalau kenal, walaupun mungkin kenalnya nggak akrab-akrab banget, tapi karena mungkin kenal dulu teman sekolah misalkan, pasti minimal ya men, Santai. panggil, bro misalnya. Weh udah lama kita ketemu. Ya karena dia tahu ini teman saya ini punya sifat yang begini bagus. Ya kebetulan udah lama gak ketemu. Ya ketemulah. Ya minimal manggil lah. Nah sekarang Allahnya gak punya nama, gak punya sifat. Terus dia mintanya gimana? Mau mendekatkan diri kepada Allah gimana? Mau mencintai Allah gimana? Mau mengagungkan Allah gimana? Nah, inilah makanya rusaknya pemikiran-pemikiran yang membuang nama dan sifat Allah Subhanahu. Dia aja pengen namanya indah. Ya, apalagi kalau dia punya anak, pengen cari itu nama yang paling Indah. Ya, namanya sampai mau Aisyah kata dia, bosan Aisyah terus kan. Cari yang apa namanya, yang menurut dia, wah ini nama yang paling bagus nih. Itu buat anaknya sendiri. Pengen namanya yang paling apa? Paling bagus. Paling indah, paling bagus, yang mengandung arti ini. Nah, ternyata untuk robnya malah dia ditolak, dibuang. Maka sekali lagi kaidah pertama, Allah memiliki nama. Ya, namanya itu indah, namanya itu terindah. Ya, apa ya bahasanya? Terindah lah. Tapi jangan dipahami ada batasan. Tanpa batas gitu Ya, ya. tanpa batas. Karena kita sendiri memang tidak mampu untuk mengidrok atau meliputi betapa indahnya itu apa. Ya, habis akal ini nggak mampu. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Itu kaidah Yang pertama. Mau nambah lagi? Boleh, Ustaz. Boleh. Allah. Apalagi sekarang yang kedua langsung aja ya. Iya, Ustaz, maksudnya Ustaz. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, nama Allah Ta'ala itu a'lam wa awsaf. A'lam itu mengandung nama itu sendiri. Dan di dalam nama ada sifat. Jadi pahami, setiap nama pasti ada sifat. Gak bisa lepas, ada nama gak ada sifat. Misalkan antum namain orang pintar. Kenapa tuh namain orang pintar? Karena dia mau pintar, Ustaz. Ya pintar ya. Atau antum kasih nama orang buntung misalnya. Kenapa tuh namain dia buntung? Karena buntung ya. Ya ini apa? Ada fitrah, ada akal di dalam diri kita. Ya bahwasanya ada nama, ada apa? Sifat. Ini untuk haknya Allah. Walaupun memang untuk dirinya manusia kadang namanya doang bagus. Tapi kelakuannya Nggak bagus. siapa nama antum? Nama saya bagus. Loh, kenapa akhlaknya nggak bagus? Atau kenapa mukanya nggak bagus? Padahal namanya Bagus. ya kalau perempuan namanya Ayu. Ayu itu apa? Cantik. Nggak tahu ini orangnya nggak ayu. Tapi kalau untuk Allah SWT, di dalam namanya, di dalam asmanya, satu sisi nama untuk Allah kita tetapkan, dan satu sisi ada sifat di dalamnya. Ini selalu beriringan ya Ustaz berdua ini Ustaz? Iya nggak bisa lepas, pas ada nama pasti ada Ada sifat. Ini kaidah yang harus antum tanamkan. Setiap ada nama pasti ada
Sifat. Apakah sifat selalu ada nama? Ini tidak melazim. Nggak bisa kaidahnya dibalik. Nah. Ya, kalau nama pasti mengandung sifat. Tapi dari sifat belum tentu dijadikan nama. Jadi ya. Baik. Baik Ustaz. Tadi kan tentu sebutkan asmaullah itu alam dan ausaf ya Ustaz. Betul. Dalilnya apa Ustaz? Mungkin di sini saya membawakan di sini dalil yang pertama itu beliau compare pertama surat Yunus. Allah katakan wa huwal ghafurur rahim. Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Ini surat apa? Yunus. Kemudian ditafsirkan dalam surat Al-Kahfi itu wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Dan Rabbmu itu ghafur dzu ar-rahmah. Dzu artinya sahih memiliki kasih sayang. Berarti namanya rahim, sifatnya apa? Rahmah. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Ya, karena memahami asma dan sifat sumbernya cuma Al-Quran dan hadis, nggak boleh akal. Ya, jadi dari sini kita pahami nama Allah itu banyak, itu menunjukkan satu zat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, apalagi Al-Hakim, Al-Qadir dan seterusnya, ini menunjukkan kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Ya, dan masing-masing nama ini mengandung apa? Sifat, dan sifat ini berbeda artinya dengan nama yang lain. Jadi satu sisi begitu banyak nama, tapi menunjukkan kepada satu zat. Dan setiap nama ada sifat, artinya beda-beda. Maka misalkan namanya Al-Alim, namanya Al-Qadir, menunjukkan kepada satu zat, ya Allah. Sekarang Al-Alim, di dalamnya mengandung ilmu. Apakah ilmu sama dengan kudrah? Beda. Ya, tapi namanya banyak, menunjukkan kepada satu zat. Dan setiap nama ada sifat yang maknanya itu berbeda-beda. Jangan kayak Syairah, Allah namanya Sami', Allah namanya Basir. Ya, sifatnya Sam'un, sifatnya Basar, tapi kalau ditanya Sam'un dan Basar malah artinya sama, ilmu. Ya, Sam'un sendiri artinya Basar sendiri. Ya? Mafhum. Jadi betapa banyak nama Allah SWT, tapi tetap zatnya berbeda. Satu. Tapi di dalam yang mengandung sifat yang artinya berbeda-beda. Nggak sama, ilmu ya bukan kudrah. Kudrah ya bukan sampun, masing-masing ya ada artinya. Ya. Jadi bukan berarti ya Ustaz ya, ibaratnya Allah memiliki nama yang banyak, ya Allahnya juga banyak. Gitu, nah, ini batil. Artinya namanya ada berapa Rizky? Ada banyak. Ada banyak. Orangnya berapa? Satu. Ada nama kunyah. Ada nama kampung. Ada nama panggilan. Iya, tapi orangnya berapa? Satu. Dari sini kita pahami, ya sesatnya, dolalnya orang yang menolak nama, ya atau menolak sifat Allah dengan alasan kalau saya tetapkan sifat untuk Allah, nanti Allahnya banyak. Rusak berarti akal Ustaz ya? Rusak. Dia aja juga yang mengatakan begini namanya banyak, tapi dia orangnya berapa? Satu. Ya, maka ini perlu diluruskan. Ya, maka mereka ini dibantah dengan Al-Quran, juga dengan akal. Al-Quran banyak, misalkan surat apa yang dibaca, surat Al-Buruj, juz 30. Allah katakan inna batsya rabbika lasyadid, innahu wa yubdi'u wa yu'id. Terus Allah katakan wa huwal ghafur, Allah wadud, Allah majid, Allah fa'aqib, banyak sifat, banyak nama. Apakah Allahnya subhanahu wa ta'ala berbilang? Enggak. Ya, itu secara apa? Nas. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi zatnya tetap berapa? Satu. Ya, nggak ada kepikiran ya kalau orang punya sifat atau sesuatu punya sifat, berarti nanti yang tersifati ini akan banyak wujudnya. Nah, ya, sedang ya. Insya Allah. Nah, itu bantahan secara nas untuk mereka para ahli ta'til, terutama dari kalangan Jahmiyah tadi, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan siapa? Syairah. Sekali lagi, Mu'tazilah ini kocak ya. Allah itu sami' bila sam'un, atau bila sam'in. Allah basir bila basar. Allah namanya basir tapi tidak punya sifat adalah melihat. Allah aziz tapi tidak memiliki sifat izzah.
Allah hakim tapi tidak memiliki sifat hikmah. Piye toh? Nah, gimana? Cuma nama doang kosongan. Ya, justru padahal kita menilik kembali ke kaidah pertama, kenapa nama Allah itu indah? Kenapa nama Allah itu terindah? Husna, karena di dalamnya mengandung apa? Sifat yang sempurna. Nah, begitu. Tadi sekali lagi bantahan untuk mereka dari nas baik Al-Quran maupun hadis, itu banyak Allah mengulang nama-namanya, padahal zatnya berapa? Satu. Sekarang kita bantah mereka secara akal. Tadi kan bantahan secara nas. Ya. Di Al-Quran banyak menyebutkan nama, tapi tetap Allahnya satu. Secara akal kita katakan sifat itu bukan zat tersendiri yang bisa lepas dari nyawa. Mausuf artinya yang disifati. Sehingga dia jadi zat tertentu. Terus dinamakan rizki, jadinya rizki berbilang. Tadi rizki punya sifat mata. Apakah mata ini bisa lepas? Terus membentuk zat sendiri. Dinamakan rizki. Jadi rizkinya ada dua. Enggak. Ya, rizki punya sifat apa namanya? Sifat ganteng. Gosh. Boleh ya. Nah, apakah ganteng ini adalah sebuah zat yang bisa lepas? Kemudian ada ini rizki, ini ganteng. Ada dua. Di Rizky Ganteng. Nempel ya Ustaz ya. Ya. Senantiasa nempel dong. Ini secara akal ya. Jadi sifat itu bukan zat yang bisa lepas dari mausuf yang disifati. Sehingga melazimkan dia akan menjadi zat tersendiri. Sehingga berbilang. Nggak bisa. Ya. Dan lagian pula ya. Segala sesuatu yang ada. Pasti memiliki sifat lebih dari satu. Ya, nggak mungkin sifatnya cuma satu, pasti lebih dari apa? Dari satu. Misalnya apa ya? Nah, inilah gadget nih. Ini kan wujud nih. Ya, apa aja kira-kira sifatnya? Keras. Kalau nggak percaya ketok yang kepalanya. Oh. Nah, apakah keras ini dia adalah zat yang bisa pisah dari gadget ini? Sehingga ada dua gadget enak banget dong. Jadi anak punya banyak gadget. Ya ini keras, kemudian apalagi kotak, apalagi sifatnya nih selain keras. Hah? Simple gitu ya. Hah? Tipis. Iya, tipis. Ya, berarti banyak sifat nanti HP-nya jadi banyak. Enak nanti beli satu HP bisa dapat apa namanya? Banyak. Puluhan HP. Ya, kita pakai bahasanya Ibnu Sina saja dah. Nah, Ibnu Sina mengatakan wujud itu ada dua kata dia. Ya. Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Ini bahasa-bahasa filsafat nih. Wah, Pahawian. Nih. Sekarang rizki. Sifat pertamanya yang paling dasar sekali. Jangan ngomongin sifat yang lainnya. Sifat yang paling mendasar. Ada gak orangnya sekarang? Ada. Baru satu sifat. Wujud. Nah sekarang dipecah lagi nih wujud turunannya nih. Wujudnya antum ini wajib wujud atau mungkin wujud? Mungkin. Mungkin. Apa itu mungkin? Ya tadinya nggak ada, sekarang ada. Itu namanya mungkin wujud. Kalau wajibul wujud itu untuk haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului oleh ketiadaan ya dan tidak akan musnah, tidak akan hilang. Itu namanya wajib al wujud. Ini kita pakai bahasanya mereka nih ahli filsafat seperti Ibnu Sina. Nah, itu tadi sifat wujud satu. Tapi wujudnya apa? Mungkin wujud. Nah, sekarang dipecah lagi sama Ibnu Sina. Sekarang wujudnya rizki ini adalah sosok yang dia berdiri sendiri ataukah dia nempel pada yang lain? Rizki ini. Berdiri sendiri. Sudah tiga itu. Apakah atom jadinya tiga? Satu. Tetap satu walaupun sifatnya banyak beda-beda. Ya, misalkan mobil. Mobil, ada dia sekarang mobil? Ada. Ya, alhamdulillah ada di garasi satu mobil. Ya, pengen nambah dua? Ada. Sekarang wujudnya mobil wajib atau mungkin? Mungkin karena sebelumnya nggak ada, dirakit, dibuat dan seterusnya akhirnya ada. Dan juga dia nggak akan terus-terusan ada. Lama-lama juga rusak, lama-lama juga hancur. Itu disebut mungkin wujud. Kalau kita ngomong mobil, wujudnya mobil itu berdiri sendiri ataukah dia nempel sama yang lain? Wujudnya apa? Berdiri sendiri. Nah, sekarang kita ngomong yang lainnya. Ban mobil. Ada dia? Ada. Wajib atau mungkin wujud? Mungkin. Nah, ban ini dia berdiri sendiri atau dia nempel sama bodinya mobil? Nempel Sama mobil.
Ya, begitu juga mungkin warnanya, ya apalagi iritnya, Iya. itu kan sifat semua. Gesitnya, bandelnya, suaranya. Nah, itu kan sifat yang menempel pada zatnya. Mubin. Dia nggak bisa menjadi zat tersendiri. Nah, itu sudah banyak sifatnya. Apakah sekarang mobilnya jadi banyak? Enggak. Enggak. Tetap satu. Enggak, tetap satu. Nah, itu bantahan secara akal. Kalau saya tetapkan sifat untuk Allah, berarti nanti zatnya Allah berbilang banyak. Nah, dari mana ini pemikiran seperti ini? Ya, Allah sendiri yang menjelaskan banyak sifat, tetap Allahnya Esa. Ya, Allahu Ahad. Allah nggak berbilang. Justru mereka menjadikan menolak sifat adalah tauhid. Kan rusak jadi akal. Balik ke situ. Ya, kenapa dibilang tauhid menolak sifat? Karena berarti kita mengesahkan Allah. Nggak bisa ada yang lainnya dari sifat-sifat. Berarti kata dia tauhid adalah membuang sifat. Pusing ya sedihnya mereka itu satu. Nah, ini gara-gara ilmu filsafat. Jadi bodoh terhadap filsafat itu pintar sebetulnya. Ya, justru pintar filsafat itu adalah bodoh. Ya, dikit-dikit akal, dikit-dikit akal. Akal ini lemah. Ya. Coba tontonnya apa dia lemah? Kecil aja dia juga nggak bisa belajar, nggak bisa ngitung, nggak bisa mikir mana yang baik dan buruk. Kemudian mungkin dengan perjalanan waktu terus baru dia bisa memiliki apa? Akal. Apakah nanti sampai tua akalnya bagus? Enggak. Berkurang ingatannya sudah mulai pikun dan seterusnya. Ya, terus tadi dibantah secara apa? Akal. Bahwasanya sifat itu bukan zat yang terpisah, yang melazimkan. Kalau pisah berarti nanti banyak wujudnya. Ya, maka tadi kita bantah, ya tidaklah sesuatu yang ada pasti memiliki lebih dari satu sifat. Apakah orang yang jadi banyak? Enggak. Sep. Anda nih satu orang nih, sifatnya banyak. Coba sebutin, banyak nggak? Banyak. Sep. Ya, apakah sekarang Anda jadi banyak? Enggak, Sep. Tetap satu. Satu. Enggak kayak bunsin ya, Sep. Apa itu? Iya. Barakallah. Baik, Ustaz. Gimana? Itu dua kaidah, insya Allah cukuplah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi kaidah pertama, Allah memiliki nama yang apa? Husna. Ya. Kemudian kaidah kedua, dari nama kita bisa petik nama itu sendiri dan pasti di dalamnya ada apa? Sifat. Gak mungkin nama lepas dari sifat. Sep. Cukuplah insya Allah ya. Cukup ya? Cukup. Insya Allah cukup ya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini ya Ustaz ya pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan di di episode selanjutnya insyaallah taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Barakallahu fiik. Nanti kita lanjutkan lagi di channel Maida TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.